Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Yuk kita lanjutkan lagi ya untuk materi mengenai penyimpangan sosial. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai faktor penyebab perilaku menyimpang, terus juga kita sedikit membahas tentang penyimpangan sosial menurut MZ Lawang gitu ya. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai sampai ke sosialisasi tidak sempurna gitu ya. Kalau saya contoh kasuskan itu adalah penggunaan orang tua yang mensosialisasikan konsumsi rokok gitu ya. Terus kita akan masuk ke faktor selanjutnya, yaitu kesalahan memahami informasi dan ikatan sosial menyimpang. Ya, seperti kalian ketahui, penyebab perilaku menyimpang itu pertama tadi ya, sosialisasi tidak sempurna, dan yang kedua ini adalah kesalahan memahami informasi atau disinformasi. Terutama sekali ketika wabah COVID-19 ini ya, ketika COVID-19 ini menjangkit di seluruh dunia atau pandemi, itu banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam memahami informasi seputar virus ini gitu ya. Bagaimana cara penanganannya, bagaimana cara supaya orang yang sakit itu bisa sembuh, sampai pada bagaimana supaya kita tidak tertular gitu kan. Nah, banyak sekali itu. Waktu awal-awal kan kita tahu ya tentang hoax-hoax yang terjadi waktu awal-awal pandemi. Bahkan ada suatu berita yang kita miris ya, bahkan ada orang yang sudah meninggal karena COVID-19 ini, tapi ditolak di pemakaman warga karena warga itu mengasumsikan ketika jasad tersebut dikubur di daerah tersebut, maka akan terjadi wabah gitu ya. Wabahnya akan menyebar melalui jenazah tersebut. Padahal ketika jenazah tersebut, ketika orang tersebut sudah meninggal gitu ya karena COVID-19, maka virusnya pun akan otomatis menghilang atau tidak aktif lagi gitu ya. Walaupun penguburannya, tata cara penguburannya harus dengan beberapa step gitu ya, sehingga tidak menimbulkan penyebaran ketika melakukan proses pemakaman. Proses pemakaman ya, tapi ketika sudah dimakamkan itu udah nggak akan lagi terjadi penyebaran gitu ya. Makanya ketika ada penolakan dari warga itu, ya itu karena kesalahan memahami informasi sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat gitu ya. Belum lagi banyak sekali disinformasi yang bahkan disampaikan oleh para pemangku kepentingan gitu ya. Ini juga banyak gitu ya yang terjadi di berita-berita sana gitu ya. Belum lagi bandelnya masyarakat gitu ya. Ketika pandemi tersebut, banyak masyarakat yang masih mengabaikan 3M gitu ya, masih berkerumun, masih nongkrong-nongkrong padahal sedang terjadi wabah penyakit. Memang ketika anak muda itu kekebalannya atau imunitasnya lebih tinggi, tapi kan kita nggak tahu ya, dia siapa tahu menjadi pembawa atau carrier dari COVID-19 dan akan menyebarkan ke orang-orang yang lebih rentan. Itu kan yang menjadi concern-nya. Terus yang ketiga adalah ikatan sosial menyimpang atau subkebudayaan menyimpang, sub-SUB ya, subkebudayaan menyimpang. Nah, ikatan sosial menyimpang ini berarti seorang individu yang ikut ke dalam ikatan-ikatan sosial yang menyimpang atau kelompok-kelompok sosial yang menyimpang, kayak tadi misalkan gangster atau orang-orang kelompok-kelompok yang melakukan kriminalitas, suka mencuri, menodong dan segala macamnya. Ketika si individu tersebut masuk ke dalam lingkungan atau ke dalam kelompok tersebut menjadi anggotanya atau ikut-ikutan gitu ya, maka dia otomatis akan melakukan hal tersebut gitu ya, akan berpotensi untuk melakukan penyimpangan yang sama. Jadi itu yang disebut sebagai ikatan sosial menyimpang gitu ya. Jadi faktor penyebabnya ada 3, sosialisasi tidak sempurna, kesalahan memahami informasi, dan ikatan sosial menyimpang atau subkebudayaan menyimpang gitu ya. Nah, ini kalau misalkan ada yang nggak jelas, kalian boleh di kolom komentar ya. Terus kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu ciri-ciri perilaku menyimpang. Ini banyak ya, kalian bisa lihat ada A sampai F. Kita bahas sedikit-sedikit ya. Ciri-ciri perilaku menyimpang yang pertama, suatu perbuatan disebut menyimpang bila mana perbuatan
tersebut dinyatakan sebagai menyimpang. Ya, biasanya ini digunakan aturan-aturan tertentu, norma-norma tertentu di dalam masyarakat. Jadi ada standarnya atau ada ukurannya. Kalau misalkan nggak ada ukurannya, maka tidak dianggap sebagai perilaku menyimpang. Jadi kalau ada aturannya, dia disebut sebagai menyimpang. Terus yang kedua adalah penyimpangan terjadi sebagai konsekuensi dari adanya aturan dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh orang lain terhadap pelaku menyimpang. Ya, jadi penyimpangan ini terjadi karena ada aturan. Nah, kalau aturannya dilanggar, maka ada sanksi, ya, atau ada hukuman terhadap orang tersebut. Ya, kalian udah paham lah ini ya. Yang ketiga adalah perilaku menyimpang yang bisa diterima, ada yang bisa diterima dan ada yang ditolak gitu ya. Jadi penyimpangan sosial itu bisa berdampak kepada dua hal, yaitu positif dan negatif. Nah, kalau diterima itu jadi inovasi, kalau ditolak itu menjadi penyimpangan gitu ya. Banyak kan ya sesuatu yang berbeda tapi itu malah dianggap bagus atau dianggap positif oleh masyarakat. Nah, itu akan menjadi inovasi. Dan yang selanjutnya, mayoritas orang tidak sepenuhnya menaati peraturan sehingga ada bentuk penyimpangan yang tersamar, ada yang mutlak. Jadi ada yang agak-agak gitu ya, ada yang abu-abu, ada yang tersamar dan ada yang mutlak. Contoh misalkan melakukan penyimpangan tindak kriminal mencuri gitu ya. Itu kan mutlak bahwa itu adalah kesalahan gitu ya. Tapi ada penyimpangan yang samar-samar atau penyimpangan yang tidak sepenuhnya salah gitu ya. Nah, di sini silakan kalian cari tahu penyimpangan apa yang dimaksud dengan penyimpangan tersamar. Silakan kalian contohkan ya di Google Classroom-nya. Kalian jawab penyimpangan yang tersamar itu contohnya apa dan berikan alasannya kenapa itu bisa penyimpangan yang tersamar gitu ya. Silakan jawab di Google Classroom-nya. Terus yang E itu penyimpangan bisa terjadi terhadap budaya ideal dan budaya real. Budaya ideal itu budaya seharusnya dan budaya real itu adalah budaya yang kenyataannya gitu ya. Budaya ideal itu tata kelakuan, kebiasaan yang secara formal disetujui dan diharapkan. Contoh misalkan diharapkan di SMA PGRI 109 seluruh siswa melakukan absensi online dari jam 7 sampai jam 8 gitu kan. Tapi ya realnya kenyataannya masih ada beberapa siswa yang masih absennya terlambat, masih jam 9 bahkan masih jam 10 baru absen gitu kan. Nah, itu adalah budaya realnya. Budaya idealnya absen semua, tapi secara realnya tidak semua gitu ya. Itu yang disebut sebagai penyimpangan terhadap budaya ideal gitu ya. Terus apabila ada peraturan hukum yang melanggar suatu perbuatan yang ingin sekali diperbuat banyak orang, biasanya muncul norma penghindaran. Maksudnya apa norma penghindaran? Norma penghindaran itu adalah karena setiap orang pengen banget ini dilaksanakan tapi masih dilarang gitu ya. Banyak tuh hal-hal yang kita pengen banget gitu ya melakukannya, tapi ternyata masih dilarang. Contoh ojek online gitu kan. Ojek itu kan sesuatu yang informal ya, sebuah pekerjaan atau profesi yang informal. Bahkan dilarang dalam beberapa aturan gitu ya, karena motor itu tidak boleh melakukan tidak boleh diklasifikasikan sebagai angkutan umum gitu ya. Yang diklasifikasikan sebagai angkutan umum itu adalah minimal roda 3 dan dia punya kanopi, ada tutupnya ya, contohnya bajai lah gitu ya, atau becak ya kalau yang nggak bermotor. Nah, angkutan umum ini ya, ojek online ini dianggap sebagai dianggap sebagai inovasi karena itu dibutuhkan oleh banyak orang pengen gitu ya, karena angkutan umum itu ya kita tahu sendiri kondisi angkutan umum di Jakarta atau di Tangerang gitu ya, itu ya kalian bisa paham lah gitu ya. Jadi banyak orang yang ingin lebih cepat, lebih nyaman, lebih langsung, bahkan di depan rumah sampai gitu ya, sampai di tujuannya juga sampai di depan pintunya, di depan pagarnya gitu ya. Jadi orang yang pengen melakukan hal tersebut, jadi muncullah inovasi tersebut dan akhirnya muncul norma-norma penghindaran tersebut. Jadi ojek online itu diperbolehkan, padahal sampai setahu saya sampai saat ini peraturan tentang definisi angkutan umum itu masih hal yang sama ya. Ojek online itu masih merupakan bukan angkutan umum gitu ya. Jadi itu yang disebut sebagai norma penghindaran. Nah, kalian bisa contohkan lagi tuh yang lain, norma penghindaran yang mana ya. Tapi nggak usah, ini nggak jadi tugas. Yang jadi tugas itu yang tadi ya, penyimpangan yang tersamar. Maksudnya apa sih penyimpangan yang tersamar? Oke? Ini ada analisis
Tapi kita nanti dulu aja ya. Kita bahas sampai sini aja dulu. Saya kira cukup pertemuan kali ini. Bila mana ada pertanyaan, silahkan ya kalian boleh share di kolom komentar. Kalau misalkan kalian mau bertanya atau tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, boleh ya kita diskusikan di kolom komentar, gitu ya. Oke, saya kira cukup. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.